Orang bilang, patah hati cuma bisa disembuhkan dengan cinta yang baru. Tapi nyatanya, sembunyi bukan berarti hilang. Mengisi kekosongan dengan kekosongan, padahal tidak semua ruang menunggu isi, dan tidak semua sepi lebih indah dengan suara. Hingga nanti, di antara merdu gumamanmu, datang suara yang tidak memekakan, tidak terburu-buru menyela, hanya hadir, mengisi celah dengan tenang. Saat itu dia datang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai teman pulang. Halo, aku Aulia, dan aku sangat benci dengan istilah move on. Ketika aku putus, ternyata yang bikin aku stres itu bukan putusnya, tetapi pressure dari teman-teman dan mungkin secara nggak langsung society juga ya, untuk segera move on. Ya, untuk misalnya main dating apps, karena katanya di usia sekarang itu udah mustahil banget untuk kita bisa kenalan sama orang baru secara natural, dan juga ada pressure untuk membuktikan ya kamu harus ngeliatin bahwa kamu itu baik-baik aja kok, bahwa kamu sekarang udah happy tanpa dia dan yang lain-lain. Tetapi ketika aku mencoba untuk ya kenalan dengan orang, jalan sama orang, kok aku malah nggak happy ya di situ, dan itu malah hal yang bikin aku ternyata sangat tidak nyaman. Dan ketika aku menyampaikan itu, orang selalu bilang, kamu belum move on aja. Terus aku jadi mikir kan, sebenarnya move on itu apa sih? Dan lebih dari itu, kenapa kita harus move on? Jadi itu pertanyaan besarku gitu. Dan kenapa bukti dari seseorang udah move on atau belum itu dilihat dari punya pasangan barunya? Padahal misalnya kita dealing dengan patah hati, kenapa kita nggak fokus untuk menyembuhkan diri? Karena toh intinya adalah patah hatinya itu kan kita terluka, mungkin kita juga berduka gitu. Jadi bukan orang barunya, ataukah kita diwajarkan untuk berharap bahwa yang akan menyembuhkan itu adalah sosok orang baru. Jadi intinya video ini adalah sebuah rant dari aku pribadi, dimana aku sangat tidak setuju dengan konsep move on atau bagaimana move on itu dipahami saat ini. Terus aku penasaran dan mencoba mencari secara etimologi gitu. Memang secara bahasa arti dari move on itu apa sih? Dan ternyata emang ya move on itu perpindahan antara satu titik ke titik yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain suatu task gitu, ini tasknya udah selesai, let's move on to another task gitu, kita ngerjain yang lain. Atau kita lagi restoran hopping gitu, dari restoran ini kita move on ke restoran lainnya gitu. Oke, jadi dari situ aku bisa memahami bahwa memang ada perpindahan ya antara satu titik ke titik lainnya, sehingga wajar kalau misalnya orang melihat move on itu sebagai harus ada orang barunya gitu. Padahal aku juga mau berargumen bahwa nggak setiap orang yang single itu belum move on, dan nggak setiap orang yang in a relationship itu sudah move on. Dalam artian bisa aja mereka masih mikirin mantannya, atau mereka masih mikirin sosok lain, sosok ideal mereka ya, nggak cuma ideal, bahkan mungkin ini sosok suami atau istri impian mereka gitu yang tidak bisa mereka dapatkan. So ya, it's something else juga gitu kan. Dan yang akhirnya aku nggak suka dari bagaimana kita mendefinisikan move on ini adalah jadi erat kaitannya dengan rebound culture atau soal pelarian. Jadi di dalam proses move on ini yang kurasa kita selalu diajarkan untuk mencari distraksi, ya salah satunya adalah dengan cara mencari orang lain, yang padahal di dalam proses penyembuhan atau proses healing itu kontradiktif loh. Sebenarnya dalam proses healing itu kan yang harus kita lakukan malah mendekatkan diri ke luka-luka kita, rasa tidak nyaman kita, dan kita sebenarnya harus berusaha, ya untuk aku sih setidaknya, bahwa proses healing kita itu sebisa mungkin tidak melukai orang lain, karena nantinya jadi loop yang nggak sehat aja gitu, dimana ada hurt people, hurt others, yang ya udah gitu, loop itu nggak selesai. Dan akhirnya
dengan move on sebagai pelarian ini, aku merasa kita lebih tertarik untuk dapat statusnya aja, misalnya ya udahlah yang penting nggak kelihatan sendirian, dibanding benar-benar membangun koneksi dengan orang lain. Mungkin itu ya yang bikin aku kurang suka dari dating apps gitu. Aku tidak merasa orang-orang yang di sana itu interested untuk benar-benar membangun koneksi, entah mungkin iseng-iseng aja atau mungkin cari status. Dan aku juga ngeliat pattern di mana beberapa orang tuh sebenarnya cuma senang aja kalau oh perempuan ini dibales ya, aku match sama berapa orang, aku bisa jalan nih sama 5 perempuan gitu misalnya, dan itu jadi sesuatu yang fulfilling atau prestasi buat mereka. Tapi the moment perempuannya suka, kayak ya udah the game ends gitu, karena memang tujuan akhirnya bukan sebuah relationship gitu, tapi mungkin kayak I just need like a boost and my sense of pride gitu. Aku pengen ngerasa percaya diri, aku pengen ngerasa oh aku nih laku kok, aku nih disukai kok sama orang, banyak yang mau sama aku gitu. Lagi-lagi gitu ada sedikit pressure untuk membuktikan ke entah itu mantan kita atau apapun bahwa kita nih oke, kamu tuh rugi banget ngelepasin aku gitu. Kayak oh my god, it's so tiring. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah kecenderungan untuk mengisi kekosongan dengan kekosongan lainnya gitu. Padahal ya udah pada sama-sama kosong aja, nggak akan ada sesuatu yang fulfilling gitu yang mulai dari situ. Dan memang di culture sekarang juga kan mungkin lebih heavy ke arah flirting di situ, dan emang harus diakui sih gitu. Untuk misalnya kita lagi sedih ya, baru putus gitu, ketika bisa flirting sama orang tuh ada fun, quick dopamine yang ya ada perasaan happy-nya sedikit itu mungkin ada gitu. Tapi kan ya itu berapa lama sih gitu, karena semuanya itu adalah surface level aja gitu. Dan flirting itu menurutku tidak membuat kita bisa assessing apakah kita cocok atau enggak gitu. Bahkan lebih bisa lihat kita bisa connected sama orang atau enggak dengan jadi temen sih sebenarnya gitu kan. Karena kalau di dalam flirting tuh kadang-kadang ya banyak trying to impress di awal, kadang-kadang banyak janji-janji juga yang ya we don't really mean it gitu. Misalnya apa ya aku nggak akan ninggalin kamu, aku akan selalu bikin kamu bahagia. Mohon maaf tapi apa yang bikin aku bahagia aja kamu mungkin nggak tahu loh, belum tahu, karena kita belum pernah ngobrol sedalam itu mungkin kan. Jadi ya itu, setelah aku mencoba untuk move on sesuai dengan saran-saran dari orang, dengan cara ketemu orang, ya itu aku malah nggak nyaman. Karena aku juga menemukan ya kadang-kadang kalau di zaman sekarang ya, dan aku akan jujur di sini, aku ngerasa aku juga ketemu orang itu tuh mereka cuma ngajak tidur aja kadang-kadang. Serius gitu. Jadi ya udah lagi-lagi nanti jadi angka, jadi pencapaian gitu. Oh ya aku udah pernah sama si ini gitu. Dan aku merasa kalau emang orang tuh bener-bener mempertimbangkan kita untuk jangka panjang, nggak usah nggak usah love bombing katanya zaman sekarang gitu, nggak usah segitunya di awal, tapi kayak interested, curious, penasaran, itu aja udah cukup kok gitu. Karena setiap orang kan punya persona, dan aku pun punya di sini gitu. Tapi kalau misalnya kamu pernah lihat aku nangis, kamu pernah lihat aku sakit, susah, dan ya kamu berpikir bahwa oh ya kayaknya aku masih suka sama orang ini gitu, dan maybe yes we deserve a relationship. Nah balik lagi ke soal kekosongan tadi. Jadi kan co-hostku ini juga akan pulang duluan ya, karena dia mahasiswa master. Terus teman-temanku tuh ya selalu nanya gitu, nanti siapa yang gantiin dia? Terus gue jawab ya nggak ada, sendiri aja. Karena gimana ya, memangnya setiap kekosongan itu harus selalu diisi ya? Apakah emang harus selalu ada proses pergantian itu gitu? Buat aku sendiri yang aku tuh 90% introvert, pernah dicek gitu. Iya, nggak semua orang bikin aku nyaman saat ngobrol, intinya itu gitu. Dan aku bahkan pernah ngecek, jadi aku punya smartwatch kan. Aku tuh suka ngecek kalau misalnya aku sama beberapa orang yang berbeda, itu kan ada stress levelnya ya.
kadang-kadang aku tuh cukup sering sih, stress levelku tuh tinggi ketika sama orang yang aku kurang nyambung lah gitu. Jadi tapi aku nggak akan nunjukin itu, jadi kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak kalau aku nggak nyaman gitu. Karena ya dulu aku pikir fake banget, tapi sekarang oh no, it's basic human decency gitu. Tidak nyamanan itu masalahmu karena kamu adalah seorang introvert, tapi kamu makhluk sosial, kamu harus bisa ngomong sama orang gitu. Jadi oh ya udah gitu, karena nggak semuanya itu bikin nyaman. Dan kalau misalnya ditarik ke relationship ya tadi, sebenarnya ketakutan terbesarku itu bukan aku bakalan sendirian. Nah, sendirian itu biasa aja menurutku. Yang menurutku menyeramkan itu adalah ketika saya bangun tidur nih, aku bersama partner yang salah. Di situ aku merasa terpenjara, I feel suffocated gitu, I cannot breathe, aku nggak bisa bernafas gitu. Dan ya itu ketakutan terbesarku gitu. Jadi mungkin kenapa ketika orang-orang nyuruh move on buru-buru gitu, aku biasa aja. Kenapa? Karena ketakutan terbesar kita beda. Ada orang yang mungkin mereka takutnya sendirian, kalau aku bukan seperti itu. Dan aku merasa sangat bersyukur ya bahwa sekarang perempuan itu udah cukup berdaya untuk bisa punya pemikiran seperti itu. Nah, tapi dari sini aku mau mencoba menawarkan beberapa definisi move on yang lebih make sense buatku sendiri. Karena tadi konsep move on itu kan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain ya. Oke, berarti kita juga sekarang aplikasikan konsep perpindahan itu, tapi bukan dengan orang. Yang pertama adalah move on dari rasa sakit kamu. Situ ya. Jadi caranya adalah menurutku ketika kamu berhasil challenge perasaan-perasaanmu yang gak enak tadi dengan menggunakan logika. Jadi kamu menghadapi semuanya dengan logis. Di awal tadi aku baca buku yang judulnya Determine dari Robert Sapolsky. Tapi dia juga punya satu buku yang judulnya Behave. Inti dari kedua buku itu adalah dia pengen menyampaikan bahwa everything psychological is biological. Jadi, ketika kita menghadapi diri kita ketika lagi sakit secara fisik ya, itu biasanya kita akan lebih logis gitu. Kita lebih tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, kenapa kita tidak menganggap ketika kita ya secara emosional kita sedang sakit gitu ya, ya kenapa kita nggak cari hal-hal logis untuk dilakukan gitu. Kalau misalnya, oke, aku harus mikir apa ya supaya aku nggak sedih, itu terlalu susah. Mungkin kamu bisa makan yang lebih bergizi, kamu bisa olahraga dan lain-lain. Karena ketika kamu coba dari fisik, itu lama-lama ke emosional kamu juga pasti akan berpengaruh. Nah, yang kedua adalah ketika kita lebih logis dalam mengevaluasi hubungan ya. Ini contohnya hubungan yang sudah berakhir ya di sini. Jadi beberapa kali aku juga ditanya, ada nggak sih rekomendasi buku untuk orang yang baru putus gitu. Aku nggak tahu, mungkin yang diincar adalah yang lebih yang lebih memeluk, yang lebih konseling gitu. Tapi aku selalu bilang, buku yang aku rekomendasikan adalah buku tentang relationship, hubungan, dan juga tentang marriage. Kenapa? Karena aku pengen di sini kita sama-sama sadar bahwa relationship itu rumit, relationship itu butuh effort dan komitmen. Dan akhirnya dengan kita mengetahui itu, kita juga jadi bisa refleksi gitu loh. Oh, memang ya relationship kita yang dulu ini banyak kurangnya gitu, dan ya kitanya juga banyak kurangnya mungkin gitu. Jadi kalau misalnya juga ada orang bertanya, sebenarnya sampai kapan sih aku harus memperjuangkan semua ini? Jawabannya adalah sampai kamu berjuang sendirian. Kenapa? Karena relationship itu adalah antara dua orang gitu. Jadi kalau kamu udah berjuang sekuat tenaga tapi sendirian, ya itu bukan relationship lagi kan namanya gitu. Dan di dalam relationship ini ya cenderungnya kan kita adalah menempatkan pasangan kita, prioritasnya itu seringkali jadi lebih tinggi dari diri kita sendiri kan. Ya itu bukan sesuatu yang ideal mungkin ya, tapi akhirnya bisa saling mengimbangi kalau di antara dua orang ini mereka sama-sama menempatkan satu sama lain sebagai prioritas tertinggi mereka. Nah, tapi kalau tadi kasusnya adalah kita sudah berjuang sendirian, kita sudah menjalani relationship itu sendirian. Nah, sekarang yang memprioritaskan kamu itu siapa?
Dan itu jadi permasalahan gitu ketika ya nanti tidak ada lagi yang menyayangi kamu sebesar itu gitu. Dan ya sudah gitu, dari kita memahami itu jadi memang sudah pas kan kalau relationship ini pada akhirnya berakhir gitu. Akhirnya kita bisa punya pemahaman, oke, ya sudah, itu memang sudah seharusnya gitu. Dan ada satu pertanyaan ultimate banget sih yang membantu aku tuh ketika kita mencoba menanyakan, bisa nggak sih mantanku ini menjadi ibu atau bapak dari anakku kelak. Karena ya tadi ya, kita cenderung menempatkan orang yang kita cintai lebih dari kita, sehingga kita juga cenderung untuk lebih bisa menerima gitu. Jadi aku pun, apapun lah pasanganku mau kayak apa, kayaknya aku masih bisa terima. Tetapi ketika aku pakai mindset ini, aku jadi berpikir, oh iya ya, kasihan ya, anakku tuh nggak bisa loh pilih bapaknya tuh kayak apa gitu. Apa yang bisa aku terima sekarang dari pasanganku, mungkin itu tidak ideal untuk anak gitu. Dan di satu sisi aku juga nggak mau maksa pasanganku untuk berubah. Kenapa? Karena setiap orang itu kan punya pace-nya masing-masing ya. Ya sudah, jadi itu kita mencoba untuk melogiskan semuanya. Karena aku tahu bahwa rasa cinta, rasa suka itu bisa jadi adalah sebuah misteri, tapi hubungan itu adalah sesuatu yang sangat logis. Yang kedua adalah move on dari ekspektasi yang salah. Jadi ini bukan berarti kamu harus nurunin standar ya, tapi lebih ke managing ekspektasi. Jadi aku tuh mau ngambil contoh dari series Friends. Di situ ada case yang aku suka banget. Jadi ada dua orang, namanya Monica dan Richard. Si Richardnya ini jauh lebih tua dari Monica dan dia udah cerai, udah pernah punya anak gitu. Sementara si Monica ini masih muda dan dia pengen banget punya anak. Pada suatu kesempatan mereka lagi ngobrol-ngobrol, ketahuan lah bahwa pandangan mereka sangat bertabrakan. Monicanya punya anak, Richardnya udah gak pengen punya anak lagi karena dia merasa udah cukup. Dan dari situ aku suka banget mereka putus tanpa drama gitu. Tanpa mencoba untuk mengubah satu sama lain, tanpa ya udahlah nanti juga dia bakalan mau, nanti juga salah satu bakal berubah gitu. Jadi oh bagus ya, mereka ini ya ternyata yang namanya relationship yang dewasa gitu. Ketika mereka merasa oh ini udah beda, oke, kita nggak bisa lanjut gitu. Dan mungkin kalau nonton film sore gitu, jadi oh itu juga sumber masalah ya, ketika kita tuh bener-bener mencoba untuk merubah seseorang yang padahal ternyata ya itu adalah yang harus dirubah, itu adalah ekspektasi kita sendiri. Jadi yang bisa kamu lakukan juga adalah bikin list gitu, apa sih yang kamu butuhkan sehingga kamu tahu apa yang kamu cari. Aku sendiri tuh punya non-negotiables traits. Nih aku kasih contoh 3 ya supaya ada bayangan. Misalnya yang pertama itu aku safety. Safety ini nggak hanya dari sisi physical safety aja, tapi sebenarnya lebih ke emotional safety sih, dimana aku ngerasa bisa jadi diri sendiri gitu. Ketika misalnya nih aku ditanya soal move on, kenapa sih ditanya gitu aja, bisa jadi video sejam, sensitif banget gitu. Itu kan nggak enak ya. Jadi I wanna feel safe gitu, being myself. Jadi itu nomor 1. Yang kedua itu adalah peace, ketenangan, kedamaian. Karena aku merasa sebenarnya default stateku itu seperti itu. Dan ketika aku tadi ya cukup dipaksa untuk ketemu orang dan lain-lain, masuk ke dating culture yang sebenarnya agak-agak bertabrakan dengan kenyamananku, oh ternyata aku merasa kenapa stres, karena aku kehilangan kedamaianku yang sebetulnya itu adalah default stateku. Dan yang ketiga adalah familiarity. Jadi apa ya, kayak sense of kok kayak kita udah kenal lama, kayak berasa di rumah gitu. Mungkin ketika kamu ketemu orang dari suku yang sama gitu kan, kayak ih aku bisa ngomong bahasa daerah loh sama dia, ada cultural reference atau bercandaan yang wah akhirnya nyambung gitu. Kayak aku rasa aku butuh itu sih, butuh familiarity itu gitu, kayak oh kita suka hal yang sama gitu, oh kamu pernah ini juga gitu. Jadi memang oh ternyata aku nyamannya sama orang yang punya mutual friends ya, dan ya udah it's just my non negotiable needs aja gitu. Dan
ketidaknyamanan kamu yang sangat-sangat penting buatmu itu tidak seharusnya dikorbankan juga. Jadi buatku dating apps no LinkedIn yes. Ya udah gitu, karena kerja aja kan kita butuh reference kan gitu. Jadi ya udah, menurutku ada reference dari teman, oh ya ini orangnya baik gitu. Menurutku itu sangat-sangat assuring buatku gitu. Ya udah, dan mungkin itu adalah sesuatu yang beda buat orang lain tuh. Nah, tapi kita nggak boleh menyampur adukan si non-negotiables dengan negotiables needs gitu. Karena kadang-kadang ketika ditanya kriteria, yang kita omongin itu malah yang negotiablesnya. Kayak misalnya tinggi badan, suku apa, kerjaannya apa, lulusan mana gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak menunjukkan karakter mereka secara keseluruhan gitu kan. Dan ya udah, akhirnya setelah aku paham itu, aku juga paham, oh ternyata beda banget ya rasanya kalau kita cari pacar dibanding dengan kita cari suami gitu. Karena ternyata surprisingly kriteria kedua hal itu ternyata berbeda banget buat aku gitu. Jadi misalnya aku kan orangnya diem banget ya. Jadi entah kenapa aku selalu end up dengan cowok yang super extrovert, super outgoing, yang lucu kayak gitu-gitulah. Dan aku merasa nyaman-nyaman aja waktu itu karena ya udah, jadi dia helping aku ketika berada di social situation gitu. Sana, kamu aja ngomong. Kamu aja yang ngomong gitu loh. Tapi ya udah, itu cocok untuk setting kuliah, setting dimana kita masih ada banyak berada di situasi yang sosial bareng. Tapi kan kalau kita ngelihat rumah tangga, nah itu kan isinya cuma kita berdua doang ya. Kita ada di satu rumah gitu, nggak ada kebutuhan juga untuk untuk ya udah kamu ngobrol sama orang gitu. Terus aku jadi oh iya ya, jadi memang ada perbedaan-perbedaan kayak gitu. Dan mungkin selama ini kita ngerasa kurang fulfilled karena kitanya juga punya standar yang kurang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang paling susah menurutku adalah move on dari kegagalan kita gitu. Karena pertama, untuk mengakui bahwa relationship itu gagal itu juga susah, dan mengakui bahwa kitanya juga gagal gitu. Mungkin oh iya ya gitu, pasangan kita emang buaya sih, mungkin kitanya aja yang kemakan omongan gitu. Mengakui bahwa oh ternyata aku ini nggak spesial gitu, aku sama aja kayak perempuan-perempuan lain yang sebelumnya. Kayak mengakui bahwa kita gagal, oh ya memang aku nggak bisa mengubah dia gitu. Atau yang paling simpel adalah mengakui bahwa oh ya sudah lah, mungkin memang dia sudah nggak sayang lagi sama aku. Atau mungkin oh ya aku ya yang terlalu memaksakan perasaanku gitu. Dan untuk mengakui ini semua butuh keberanian dan butuh kerendahan hati yang sangat besar gitu, sehingga akhirnya kita juga bisa memaafkan diri sendiri dari kegagalan-kegagalan kita ini gitu. Dan ada paradoks juga ya ternyata yang aku temukan antara hubungan yang lama dan hubungan yang cuma sebentar, atau mungkin situationship atau cuma deket-deket doang gitu. Kadang-kadang orang bilang move on dari hubungan yang cuma sebentar ini jadinya lebih susah gitu. Dan aku bisa memahami itu. Kenapa? Karena dari hubungan yang sebentar itu, yang sebenarnya kita lakukan itu adalah kita berduka atau bersedih akan sebuah potensial yang tidak terwujud. Dan kayaknya itu lebih sulit untuk diproses ya. Karena kalau di dalam pacaran itu ibaratnya kita udah bener-bener nyoba sampai titik yang kita tahu bahwa kita udah maksimal banget di sini gitu. Kadang-kadang di dalam pacaran itu kalau kerja kan ada istilah quiet quitting ya, dimana employee ini sebenarnya udah pengen resign tapi belum ada kesempatannya aja. Jadi dia udah kerja males-malesan lah dan lain-lain gitu. Dan aku rasa di dalam pacaran tuh ada gitu, misalnya di tahun kedua pacaran itu tuh sebenarnya ini dua orang nih sama-sama udah tahu gitu, kayak ini tuh sebenarnya nggak bisa lanjut ya, tapi aduh kok kayaknya ya udah nggak ada yang punya keberanian aja untuk menyudahi, dan ya baru putus di tahun keempat gitu ya. Padahal sebenarnya mereka sama-sama udah tahu gitu. Jadi ya mungkin itu ya alasan gitu, move on dari sesuatu yang sebentar itu lebih sulit. Tapi di satu sisi juga ada cerita-cerita juga gitu dari teman-temanku, misalnya dia merasa
kalau relationship itu udah lama, udah lebih dari 3 tahun gitu misalnya, atau bahkan udah 5 tahun ke atas gitu, kok sayang ya mau putus itu gitu. Dan ada satu nasihat dari temanku yang masih aku ingat sampai sekarang adalah, misalnya kamu udah 5 tahun nih dengan orang ini, kamu itu udah membuang 5 tahun kamu loh dengan orang ini, dan kamu mau membuang waktu berapa lama lagi? Ya udah sekarang gitu, saat yang terbaik untuk kamu keluar dari relationship ini. Dan itu adalah saran yang masih aku ingat sampai sekarang. Terus kadang-kadang aku juga kurang setuju dengan narasi-narasi tentang move on yang ada di sosial media gitu. Misalnya aku tuh sering nemu tips-tips yang semacam, oh dia tuh gak akan nemu perempuan sebaik kamu lagi. Bodoh banget nyanyain perempuan se-high value kamu yang gak akan hadir 2 kali di hidup dia gitu. Nah itu contoh aja. Tapi kok menurutku itu agak sombong ya gitu. Aku tahu sih maksudnya itu untuk menenangkan. Tapi gini deh, coba bayangin. Mantanmu ini kalau nemu orang yang lebih oke gimana? Kalau pacar barunya itu ternyata lebih baik dari kamu, lebih segalanya dari kamu, dan kalau ternyata mantanmu juga lebih sayang sama dia, lebih mau memperbaiki diri sama pacar barunya. Kenapa? Karena ya memang itu orang yang dia tuju gitu. Nah terus kalau kejadiannya seperti itu, apa yang mau kamu lakukan? Apakah kamu akan nyalahin mantanmu? Apakah kamu akan marah sama Tuhan karena kamu merasa gak adil, aku ini disakiti, kok akhirnya dia lebih bahagia gitu? Atau kamu mau merasa gak berarti kah mau self esteemmu turun gitu? Jadi menurutku hal-hal semacam ini tuh bisa backfiring gitu. Karena lagi-lagi kamu jangan menaruh ending dari apapun itu, kebahagiaanmu, apakah kamu move on atau enggak, di orang lain gitu. It sounds empowering, tapi kok menurutku di satu sisi juga bisa jadi ya menjatuhkan si pacar barunya gitu ya, bahwa ya udah aku nih pasti yang terbaik, dia nggak mungkin dapet lagi, kayak nggak usah lah mikir-mikir kayak gitu. Menurutku itu nggak produktif aja. Bahkan hal sesederhana kayak kita ngelihat pasangan baru dari mantan kita nih, terus mikir, ih cantikan aku kemana-mana, mikir apa sih dia gitu, kayak itu kan agak gimana ya. Sesama perempuan tuh menurutku jangan menjatuhkan sih. Dan ya udah demi ketenangan kita pribadi, ya udah akui aja bahwa relationship itu gagal. Dia bukan orangnya, kamu juga bukan orang yang dia cari, kalian gak match, udah, sudahin di situ saja. Jadi aku punya kesimpulan bahwa ternyata move on itu bukan dari sosok mantan kita, tapi dari diri kita yang dulu pernah terluka gitu. Dari diri kita yang dulu selalu nangis-nangis, yang mungkin sesek setiap keingetan sesuatu, meninggalkan diri kita yang selalu sesenggukan sebelum tidur, meninggalkan diri kita yang bangun dan merasa bahwa hidup tanpa mantan kita tuh gak ada artinya gitu. Kayak oh akhirnya menurutku definisi move on yang lebih berarti itu adalah ketika kita bisa melampaui diri kita yang seperti itu. Dan aku jadi inget juga dulu temanku tuh pernah nanya soal ya sama soal move on gitu. Terus aku waktu itu sempat jawab, aku tuh nggak berani lagi. Kenapa? Karena aku takut nggak bisa survive ketika aku patah hati lagi gitu. Aku takut gila aku takut gak waras, aku takut nyerah aja gitu. Karena aku pernah patah hati yang parah dan ya aku takut gitu. Aku takut menghadapi itu lagi gitu. Tapi setelah aku bener-bener ngasih waktu untuk healing, dan sebenarnya sih series ini juga adalah dokumentasi perjalanan healingku gitu. Jadi kalian nonton aja seperti nonton FTV. Dan tapi dari situ oh aku belajar, oh ternyata bisa ya, mindsetku tuh totally berubah loh. Sekarang tuh aku udah lebih optimis, baik dalam melihat cinta,
melihat hubungan, melihat pasangan, maupun yang paling penting adalah melihat kemampuanku sendiri gitu, bahwa ketika aku jatuh cinta itu akan ada kemungkinan bahwa ini akan berakhir dengan indah atau aku akan patah hati lagi. Tapi aku sudah cukup percaya diri sekarang gitu bahwa nantinya apapun yang akan terjadi, aku tuh bakal gak apa-apa. Aku bakal bangkit lagi, aku bakal mungkin jatuh cinta lagi gitu. Jadi oh ya, everything it's going to be okay. Dan ya udah, aku udah berhasil move on dari diriku yang pemikirannya itu sangat-sangat negatif di awal. Terakhir aku mau tanya deh, menurut kamu indikator move on itu apa sih? Nah, bisa di pause dulu mungkin untuk mikir, dan kalau jawabannya mau ditulis di kolom komentar juga menarik, karena aku benar-benar pengen tahu gitu menurut kamu itu apa, dan mungkin jawaban kita sama atau beda. Dan kalau menurut aku ya, di sini aku merasa aku benar-benar move on itu adalah ketika aku sudah bisa mendoakan yang baik-baik untuk mantanku, tapi kali ini gak ada aku di doanya. Jadi aku menghilangkan variabel aku dari setiap doa-doa baik itu. Gak ada lagi aku di masa depan dia. Dan akhirnya ternyata kamu berpikir bahwa dia gak akan dapet yang sebaik kamu. Enggak, malah I genuinely pray, aku harap kamu dapet yang jauh lebih baik dari aku. Aku harap kamu dapet orang yang bisa mencintai kamu, dan juga kamu bisa mencintai orang itu dengan cara yang lebih bikin nyaman untuk kamu, untuk kalian berdua gitu. Dan ya udah, aku merasa oh ini ya rasanya ketika udah bener-bener ikhlas dengan sesuatu dan kamu gak butuh orang lain untuk itu gitu. Move on is all about you. Itu semua tentang dirimu sendiri. Dan aku percaya gitu, kenapa aku mendoakan yang baik-baik tuh, karena aku merasa ketika mendoakan orang lain itu, aku rasa malaikat itu juga mendoakan kita balik. Jadi kalau doa kita yang baik-baik, ya udah gitu. Jadi kita juga akan selalu mendapatkan yang baik-baik, entah itu dalam apapun itu ya, nggak harus selalu di dalam relationship kok, bisa jadi nanti dapatnya ke karir atau yang lain gitu. Tapi ya sudah gitu, akhirnya itu yang aku tangkep. Terus juga aku sempat mikir lagi soal berteman sama mantan yang sempat dibahas kan di video sebelumnya gitu ya. Akhirnya masih nyambung juga sama perspektif yang tadi gitu. Sebenarnya akhirnya titik akhirnya itu adalah ya kamu tanya ke dirimu sendiri gitu. Ketika kamu dalam suatu pertemanan ini, sebetulnya kamu bisa nggak sih mengikhlaskan kalau misalnya dia akhirnya sama orang lain, deket sama orang lain, atau ketemu sama orang lain gitu. Bisa nggak kamu jadi support yang benar-benar support dia, dan ataukah malah akan menghambat proses si mantanmu atau proses dirimu sendiri gitu untuk bertemu dengan orang lain. Jadi aku juga tahu gitu, ada beberapa orang yang bisa cerita sama mantannya gitu, aku lagi deket sama si ini nih gitu, gimana menurutmu gitu. Tapi aku sendiri kayaknya enggak gitu, karena aku pernah nyoba begitu, dan yang terjadi adalah mungkin kalau buat cowok itu ada suatu pride tersendiri gitu ya. Dan aku merasa akhirnya aku nggak suka ketika orang yang deket sama aku tuh jadinya malah dijelekin gitu loh, kayak kok dia gini sih gitu, mendingan aku dong gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau aku sendiri sih memilih untuk tidak berteman sama mantan, karena menurut aku itu baik untuk kitanya masing-masing dan hidup kita yang baru tanpa satu sama lain. Dan aku rasa juga kalau aku melakukannya out of respect ke sesama perempuan aja sih gitu. Jadi supaya pasangan barunya juga lebih nyaman, bahkan ke teman laki-lakiku yang sudah punya pasangan, apalagi udah punya istri gitu. Itu pun aku bener-bener
jaga jarak gitu, karena ya udah, kalau dicemburuin dan dicurigai, dibanding-bandingin itu juga kan nggak enak kan gitu, dan agak trauma juga sih sebenarnya. Pernah ada dituduh macam-macam juga gitu. Jadi kayak enggak, aku mencari ketenangan di dalam hidup ini. Aku pengen hidup tenang dan fokus. Jadi buat kamu yang belum move on tenang aja, move on itu nggak penting. Yang penting itu kamu moving forward aja ya. Jadi nggak usah dipikir semuanya, yang penting kamu membiarkan sesuatu itu mengalir, kamu membiarkan dirimu untuk sembuh, kamu tidak menutup diri gitu, pelan-pelan aja. Menurutku hal-hal seperti itu aja udah cukup kok gitu. Yang penting kamu masih bisa dan masih mau untuk menyadari gitu bahwa masih banyak hal-hal lain yang menyenangkan, hal-hal yang bermakna yang ada di dalam hidup ini. Toh pada akhirnya kan kita nggak bisa memilih ya, kita mau jatuh cinta dengan siapa, kapan, di mana. Dan kalau misalnya memang belum ada, ya udah mungkin memang belum ada aja gitu. Dan kekosongan itu bukan jadi sesuatu yang perlu kita isi, ya sudah, dibiarkan saja sampai nanti ada waktunya yang kita nggak merasa terpaksa gitu untuk being in a relationship, untuk mengejar atau untuk menerima, sampai semuanya ya just happens at the right time. Jadi kalau belum ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah, selamat ya. Semoga yang kali ini sudah dengan versi terbaik kalian masing-masing. Semoga yang kali ini direstui oleh Tuhan. Dan semoga kalian bisa bersama-sama dalam waktu yang sangat lama.